Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama peternak milenial, di mana channel ini dibangun untuk sharing berbagai informasi di dunia perunggasan, terutama di ayam broiler. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan diberi hasil yang maksimal, terutama di produksi di ayam broiler ini. Oke, untuk video kali ini saya lagi berada di salah satu mitra kita juga ya, di daerah Medan. Ini ayam umur 8 hari ya, ayamnya cukup bagus, hanya botak-botak, tapi kondisinya di daerah sini lagi musim penghujan ya, musim penghujan. Suhunya dingin, suhunya rendah, terus kelembabannya tinggi ya. Jadi kita harus lebih melakukan manajemen lebih ekstra daripada di musim kemarau. Karena apa? Karena suhu lingkungan musimnya lagi hujan, pasti suhunya lebih dingin. Jadi untuk video kali ini saya akan sharing masalah musim penghujan ya, yang harus lebih ekstra. Kenapa? Karena di musim penghujan ini rawan sekali ayam terkena sakit ya, terus banyaklah manajemen juga harus lebih ekstra dari masa, karena kelembabannya tinggi, jadi harus lebih ekstra ya. Musim penghujan ini memang kita tidak bisa kita kendalikan, karena bukan kita yang bikin, karena memang yang Maha Kuasa yang menjadikan ada musim kemarau, musim hujan. Nah, hubungannya dengan di kandang adalah perbedaan cuaca yang sangat drastis ya. Mungkin ketika siang malam hujan ya, kita harus lebih ekstra, jangan pelit sama ayam. Yang intinya ketika musim penghujan harus lebih ekstra daripada musim kemarau, karena musim penghujan ini banyak sekali suhunya berubah, terus kelembabannya berubah, terus sekitar kandang pun airnya juga harus kita lebih intens lagi, pakai menggunakan kaporit dari awal sampai panen. Yang jelas harus lebih ekstra daripada musim kemarau ya. Jangan lakukan yang biasanya kalau kita mau hasil lebih. Kalau semisal musim penghujan seperti ini ya, pasti suhunya lebih rendah, kelembabannya lebih tinggi ya. Jadi suhu mungkin tidak tercapai kalau kita menggunakan pemanasnya standar, berarti harus lebih dari standar ya. Apa-apa saja yang harus diperhatikan ketika musim penghujan? Yang pertama, manajemen di kandang. Manajemen yang berhubungan dengan musim penghujan, yang pertama adalah pemanas atau suhu yang di kandang ini harus dijaga, jangan di bawah ya, harus kebutuhannya tercukupi. Yang kedua, yang sering terjadi adalah kandangnya dingin malah tirainya ditutup. Ini yang sering salah kaprah sama peternak. Harus tetap sirkulasi udara dijaga, namun suhu di dalam kandang juga dicukupin, berarti tambah pemanas. Yang ketiga, kualitas sekam juga harus diperhatikan.
harus sering dikikis ya, harus sering dikikis karena ketika musim hujan pasti kondisi atal cepat lembat. Yang keempat, kualitas air harus dijaga. Kenapa? Karena kualitas air pasti akan buruk. Kualitas air akan buruk yang menjadikan ayam ini tidak bagus atau kualitasnya tidak bagus. Bisa terserang bakteri coli. Ayam menjadi terkena infeksi coli. Terus yang kelima, biosecurity harus betul-betul diperhatikan, harus lebih ketat lagi ya. Jangan sampai beranggapan dengan kondisi kandang lembab disemprot malah makin lembab ya gitu. Pemikiran yang seperti itu harus kita jauh-jauhkan ya. Wah, harus dibalik. Ketika musim penghujan seperti ini banyak sekali bakteri yang akan masuk di dalam kandang. Jadi biosecurity-nya harus betul-betul ketat ya, sehari minimal 2 kali, pagi dan sore ya. Yang 6, vaksinasi ya, vaksinasi ini harus dilakukan. Jangan sampai nanti tidak divaksin ayamnya. Ya, memang vaksin ini tidak menjamin ayam ini tidak terserang virus ya. Paling enggak kalau divaksin ini bisa membantu kekebalan ayam ini meningkat ya. Yang terakhir, yang nomor 7 adalah kebersihan kandang harus diperhatikan. Jangan di kandang ini jorok ya. Banyak sampah yang enggak berfungsi di sekitar kandang, harus menggunakan paret kandang, harus diperhatikan biar airnya tidak masuk ke dalam kandang. Oke, mungkin itu yang harus diperhatikan ketika musim penghujan. Oke, terima kasih. Jadilah peternak yang cerdas dan jadilah peternak yang selalu mengikuti perkembangan ayam modern sekarang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.